Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, ashabal fadilah, para kiai, para alim, para bunyai, para ustadz, para ustadzah, segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas ya, yang mudah-mudahan kita sedaya senantiasa pinaringan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, panjang umur dalam ketaatan. Mudah-mudahan sedaya ingkang hadir pinaringan rizki ingkang barokah, rizki ingkang mudah, rizki ingkang kathah, rizki ingkang melimpah ruah. Sedaya mugi-mugi husnul khatimah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan niat, kita ikhlaskan niat, kita tata hati kita untuk betul-betul memurnikan niat kehadiran kita di tempat ini. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada motif lain. Niat, tujuan, dan motif kita hadir di tempat ini, di majelis yang penuh barokah ini, di majelis yang dihadiri oleh para malaikat ini, semata-mata karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buang niat-niat yang lain, kita hindarkan hati kita dari tujuan-tujuan yang lain. Tujuan kita sama, tujuan kita satu, yaitu ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah satu tujuan, yaitu ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap detik, setiap saat yang kita lalui, mulai dari awal hingga akhir, maka itu semuanya akan mendapatkan pahala yang kelak kita panen di kehidupan yang abadi, di kehidupan akhirat. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang beberapa nasihat Luqman yang berjuluk Al-Hakim. Namanya adalah Luqman Al-Hakim, itu adalah julukannya, sebutannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi, tetapi pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Luqman yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut juga di dalam beberapa riwayat hadis, beliau adalah satu di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu, Bapak Ibu, artinya adalah orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, dan istiqamah di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam. Jadi bukan orang yang sibuk melakukan hal-hal yang disunnahkan tetapi masih lalai
di dalam melakukan beberapa kewajiban, atau masih lalai sehingga dia melakukan beberapa perkara yang diharamkan, itu bukan wali. Kenapa seseorang sibuk melakukan hal yang disunnahkan tetapi beberapa kewajiban masih ditinggalkan? Kenapa ada seseorang yang sibuk melakukan beberapa perkara sunnah tetapi masih terjatuh ke dalam beberapa perkara haram? Karena tidak punya ilmu, karena tidak pernah hadir di majelis ilmu, karena nihil ilmu, karena ilmunya tidak mencukupi, tidak memadai, sehingga terkadang menganggap sesuatu yang sunnah sebagai hal yang paling wajib untuk dilakukan, sehingga ada beberapa kewajiban yang dianggap tidak wajib sehingga ditinggalkan, sehingga ada beberapa hal yang diharamkan dia tidak tahu bahwa itu haram kemudian dilakukan karena ilmunya tidak mencukupi, ilmunya tidak memadai. Disinilah arti penting ilmu agama, hadirin sekalian. Wali adalah orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, dan istiqamah rutin melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam perkara sunnah. Jadi kalau kita sudah mengetahui kewajiban kemudian kita lakukan semua, kita sudah mengetahui seluruh perkara haram kemudian kita tinggalkan semua, maka kita sudah mencapai derajat ketakwaan. Kita sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Derajat kewalian itu satu tingkat di atas derajat ketakwaan. Wali itu adalah orang yang bertakwa plus. Wali itu adalah orang yang sudah meraih derajat ketakwaan kemudian dia istiqamah melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam. Setelah kewajiban dilakukan semua, setelah hal-hal yang diharamkan ditinggalkan semuanya, rutin melakukan puasa Senin Kamis, itu saja. Sholat tahajud tidak pernah, sholat duha tidak pernah, sholat fajar, sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh misalkan tidak pernah, i'tikaf di masjid tidak pernah, tetapi rutin melakukan puasa Senin Kamis. Maka orang ini sudah mencapai derajat kewalian. Dan wali itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak tahu bahwa dirinya wali. Jadi jangan dianggap bahwa wali itu pasti mengetahui bahwa dirinya wali. Kapan seseorang itu mengetahui secara pasti bahwa dirinya sudah mencapai derajat kewalian? Menjelang kematian. Akan datang malaikat yang mengabarkan kepada dia bahwa dia adalah wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang saat ini adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pegang mik belum tentu wali, tapi ada di antara panjenengan mungkin yang hadir saat ini wali. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali nikah, tapi ini wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman, menurut pendapat yang kuat, beliau adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bergelar Al-Hakim, artinya seseorang yang dianugerahkan kepadanya hikmah, orang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Hikmah itu ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Satu pendapat menyatakan al-hikmah hiya al-isabatu fil qawli wal fi'li, tepat di dalam berucap dan bertindak, tepat dan benar di dalam berucap dan bertindak, itu hikmah. Dan orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang sembarangan, Bapak Ibu. Satu pendapat menyatakan bahwa hikmah itu adalah ilmu itu sendiri. Hikmah itu adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang hadis, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Setiap ilmu Bapak Ibu yang ada manfaatnya,
bagi umat Islam, hukum mempelajarinya adalah fardu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi minimal seorang wali itu telah mengetahui dan belajar ilmu yang fardu ain, kemudian dilakukan. Ilmu bagaimana cara kita beriman dengan benar, ilmu bagaimana cara kita melakukan kewajiban dengan benar, ilmu yang memberitahukan kepada kita mengenai hal-hal yang diharamkan sehingga kita bisa menghindarkan diri dari itu semua. Ilmu yang apabila kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, kita tahu bagaimana cara bertaubat. Orang yang tidak mengetahui ilmu, Bapak Ibu, tidak akan pernah merasa dirinya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini bahaya. Kalau seseorang tanpa sadar melakukan perbuatan haram, sampai kapanpun dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu bahwa dirinya sedang melakukan hal-hal yang diharamkan, padahal setiap hari dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Orang yang seperti ini dalam bahaya besar, karena sampai kapanpun dia tidak akan tergerak hatinya untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang mengetahui ilmu, sewaktu-waktu karena kita adalah manusia biasa melakukan perbuatan dosa, maka kita tahu, kita mengetahui bagaimana cara bertaubat. Ada ilmu yang fardu kifayah, kalau sudah diketahui oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka. Ilmu tafsir yang mendalam, ilmu hadis, ilmu fiqih yang detail, ilmu tauhid yang detail, yaitu semuanya adalah ilmu yang fardu kifayah, termasuk semua ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Ilmu matematika, ilmu pertukangan, ilmu biologi, ilmu medis, ilmu kedokteran, kalau memang itu ada manfaat dan maslahatnya bagi umat Islam, maka ilmu-ilmu itu wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam. Minimal hadirin sekalian, kita ini belajar yang fardu ain. Kita prioritaskan belajar ilmu agama yang fardu ain, yang dengannya kita bisa beriman dengan benar, kita bisa melakukan kewajiban dengan benar, sholat dengan benar, puasa Ramadan dengan benar, haji dengan benar, umroh dengan benar. Karena sebagian ulama mengatakan umroh itu wajib, bukan sunnah, sekali dalam seumur hidup. Jadi umroh yang pertama itu adalah umroh yang wajib, maka harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ada beberapa penafsiran dan pengertian yang disampaikan oleh para ulama mengenai hikmah ini. Di antaranya tadi ilmu hikmah itu adalah ilmu itu sendiri. Ada lagi ulama yang menyatakan bahwa hikmah itu adalah al-isabah fil qawli wal fi'li, benar dan tepat dalam berucap serta bertindak. Jadi kalau panjenengan tepat di dalam bersikap, tepat di dalam berucap, tepat di dalam melakukan berbagai perbuatan, maka itu artinya panjenengan sudah dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti panjenengan sudah layak bergelar hakim. Mas Eko Al-Hakim misalkan, ya, Pak Pamuji Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya orang yang tepat di dalam bersikap, tepat dalam berucap, tepat dalam berbuat, tidak pernah salah. Kalau memberikan nasihat itu meluncur saja dari lisannya kata-kata hikmah, kata-kata yang bermanfaat bagi orang yang diberi nasihat, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu nasihat Luqman yang berjuluk Al-Hakim ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman, mulai dari ayat 13. Kita baca, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, kepada putranya,
Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai putraku tersayang, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau melakukan kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat musyrik kepada Allah itu, hadirin sekalian, bisa jadi menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, musyrik. Atau menyembah selain Allah, itu juga musyrik. Kemusyrikan, begitu juga jenis kekufuran yang lain. Ini adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling agung. Zalim, Bapak Ibu, seseorang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan dirinya dari kemusyrikan, tetapi perintah Allah itu diabaikan, lalu dia menjadi orang yang musyrik. Zalim itu, zalim itu Bapak Ibu didefinisikan dengan berbagai macam definisi oleh para ulama. Salah satu pengertian zalim itu adalah mujawazatul had, melampaui batas yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu pengertian zalim itu adalah mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu, menyelisihi perintah pihak yang berhak memerintah dan melarang. Mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu, gimana terjemahannya itu ya? Menyelisihi perintah dan larangan pihak yang berhak untuk memerintah dan melarang. Jadi orang zalim itu artinya kan melanggar perintah Allah, yang berhak untuk melarang dan memerintah, dan tidak ada yang memerintahnya serta melarangnya. Dia hanya berhak untuk memerintah dan melarang, dan tidak ada sesuatu lain, tidak ada pihak lain yang bisa memerintah dan melarangnya. Itu satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang memerintah, kadang-kadang kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain, melarang orang lain untuk melakukan berbagai hal. Tapi kita juga diperintah. Siapa yang memerintah kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melarang kita untuk melakukan berbagai hal? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu la amira wa la nahiya lahu. Allah itu adalah satu-satunya zat yang tidak ada sesuatu lain yang memerintahnya dan melarangnya. Jadi kalau ada seseorang yang musyrik, itu berarti dia melanggar perintah dan melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim. Zalim juga didefinisikan oleh sebagian ulama dengan pengertian wad'u syai'i fi ghairi mahallih atau fi ghairi maudhi'ih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang musyrik, orang yang kafir, itu berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan dirinya tidak pada tempatnya. Mestinya ia meletakkan dirinya sebagai golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak lakukan itu. Zalim. Zalim itu juga diartikan oleh sebagian ulama dengan pengertian at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi idnih, melakukan tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa seizinnya. Zalim itu melakukan tindakan terhadap sesuatu yang bukan miliknya tetapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Orang musyrik itu begitu, Pak. Jadi dia mengarahkan dirinya untuk menjadi orang musyrik, padahal Allah tidak mengizinkan dia untuk menjadi orang yang musyrik. Padahal Allah melarang dirinya untuk menjadi orang yang musyrik. Zalim. Lawan kata zalim itu apa, Pak? Adil. Adil itu artinya selalu melakukan kebenaran. Jadi panjenengan punya satu istri, panjenengan mboten wayuh ya, misalnya. Kalau panjenengan memperlakukan istri panjenengan sesuai dengan perintah syariat, panjenengan berarti adil. Bukan berarti adil itu harus wayuh, mboten.
Adil itu adalah selalu melakukan kebenaran sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, lawan katanya adalah zalim. Jadi kemusyrikan itu Bapak Ibu adalah salah satu jenis kekufuran. Secara umum kufur, ya. Kufur itu macam-macam. Ada kufur yang syirik, ada kufur yang tidak syirik. Tapi semuanya itu kufur. Kufur yang syirik itu menyembah selain Allah, itu kafir sekaligus musyrik. Kalau ada orang yang mencaci maki Allah, kafir, tapi tidak disebut sebagai orang yang musyrik. Kafir dia, tapi tidak disebut sebagai orang musyrik. Membuang Al-Quran ke tempat sampah dengan sengaja, kafir, tapi tidak disebut musyrik. Jadi secara umum kufur, orang yang disebut kafir. Syirik itu adalah salah satu bagian dari kekufuran atau dari kufur, salah satu macam di antara beberapa jenis kekufuran. Salah satu jenis kekufuran adalah riddah. Riddah itu artinya adalah awalnya muslim, kemudian keluar dari agama Islam dan menjadi orang yang kafir. Maka orang ini disebut kafir sekaligus disebut apa? Murtad. Jadi semuanya itu kufur. Pokoknya non-Islam itu orang yang tidak punya iman itu kufur, kafir. Orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut kufur, ucapannya disebut kufur, keyakinannya disebut kufur, tapi orangnya disebut apa? Kafir. Kafir itu macam-macam. Ada kafir musyrik, ada kafir murtad, dan ada beberapa jenis kekufuran yang lain. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Yang pertama-tama beliau sampaikan adalah jangan menjadi orang yang musyrik. Ini seperti yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, seluruh nabi, seluruh rasul selalu memperingatkan umatnya masing-masing agar mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian nasihat berikutnya, hadirin sekalian, Luqman mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku tersayang, jika ada perbuatan buruk sekecil apapun yang tersembunyi di sebongkah batu misalkan, atau di langit atau di bumi, maka Allah akan kuasa, maha kuasa untuk mendatangkan itu semuanya di hari kiamat untuk diberi balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang latif. Latif itu artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala muhsin ila ibadihi fi khafa'in wa sitrin min ghairi atau min haitsu la yahtasibun. Latif, Bapak Ibu, salah satu nama dari al-asma al-husna, salah satu nama indah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-latif itu artinya adalah yang maha menganugerahkan berbagai anugerah kepada hamba-hambanya tanpa mereka sadari. Banyak anugerah, banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa kita sadari. Angin, udara, ini semuanya adalah nikmat. Jantung, kita tidak sadar bahwa ketika kita istirahat, Bapak Ibu, jantung kita tidak pernah istirahat. Ketika tidur, jantung kita tidak ikut tidur. Ketika panjenengan tidur walaupun itu lama, ya, maka jantung kita tetap bekerja. Itu adalah salah satu anugerah yang tidak kita sadari. Salah satu anugerah, salah satu nikmat yang tidak kita sadari. Dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Khabir, Allah itu adalah al-muttali'u ala haqiqatil asya', fahuwa alimun bil kulliyati wal juz'iyat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang khabir, artinya Allah maha mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Allah maha mengetahui apapun, baik secara global maupun secara terperinci. Bapak Ibu, pertemuan kita di hari ini, di pagi ini, dalam jumlah sekian,
yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, ada yang melek, ada yang ngantuk, ada yang setengah ngantuk, ada yang menyelonjorkan kakinya karena asam urat, ada yang nahan kantuk, ada yang bersila, ada yang duduk di belakang, ada yang duduk di depan. Ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan alam semesta. Berapa jumlah rambut di masing-masing kepala kita, kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Berapa nafas yang keluar masuk ke dalam tubuh kita dalam hitungan 1 menit, dalam hitungan 1 jam, dalam 24 jam. Setiap orang, setiap manusia, setiap binatang, Allah tahu, kita nggak tahu. Berapa langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini, pulang pergi, kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Berapa jumlah rambut selain rambut kepala yang ada di tubuh kita, kita nggak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Allah itu adalah Al-Khabir. Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya bahwa Allah maha kuasa dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah tauhid, Bapak Ibu. Jadi di ayat yang sebelumnya Luqman memberikan nasihat kepada putranya, jangan sekali-kali engkau melakukan perbuatan musyrik. Kemudian di ayat berikutnya Luqman memberikan nasihat kepada putranya bahwa Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Dan Bapak Ibu kalau memberikan nasihat kepada putra-putri panjenengan, nasihat pertama yang semestinya panjenengan nasihatkan kepada seluruh putra-putri keturunan panjenengan, cucu-cucu panjenengan adalah tentang mengokohkan dan menguatkan keimanan. Dan jangan sampai kita, keluarga kita, putra-putri kita terjatuh ke dalam kekufuran, kemusyrikan. Ini nasihat pertama yang semestinya kita nasihatkan kepada putra-putri kita. Jaga imanmu. Bukan sholat, Bapak Ibu. Sholat itu nasihat berikutnya. Nasihat pertama adalah apa? Jaga imanmu, kokohkan imanmu, perkuat akidahmu. Karena kalau iman lepas dari diri seseorang, sholat sebanyak apapun tidak akan ada nilai pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sebanyak apapun tanpa dilandasi dengan keimanan yang benar, maka tidak ada nilai apa-apanya di akhirat. Maka keimanan inilah, akidah inilah, tauhid inilah yang diprioritaskan pertama kali oleh para ulama untuk diajarkan kepada anak-anak didik mereka, kepada masyarakat luas. Iman, Bapak Ibu. Nasihat Luqman ini mengingatkan kita semuanya terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Jundub bin Abdillah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Beliau menceritakan, kami dulu para sahabat, wa nahnu fityanun hazawirah, ketika kami mendekati usia balik, usia 13-14 tahun, kunna, apa yang mereka lakukan? Ta'allamnal imana, kami belajar keimanan, kami belajar akidah, kami belajar tauhid, qabla an nata'allamal qur'ana, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamnal qur'ana, setelah kami belajar iman, baru kemudian kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana, dengan belajar Al-Quran keimanan kami semakin bertambah. Jadi belajar keimanan dulu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, Allah berbeda dengan segala sesuatu, Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah,
Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah tidak butuh kepada tempat tinggal. Allah tidak berbentuk. Allah maha suci dari bentuk. Allah maha suci dari ukuran. Allah tidak dapat dibayangkan. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amsal walillahil mathalul a'la hal ta'lamu lahu samiyya. Ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang semuanya memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah sama sekali tidak dapat dibayangkan. Sifat-sifatnya sama sekali tidak dapat dibayangkan. Iman, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Setelah Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya untuk menjaga iman, mengokohkan iman, baru setelah itu Luqman memberikan nasihat kepada putranya, aqimis shalah, dirikanlah salat. Kadang orang tua itu hanya memberikan nasihat salat, nak ojo lali salatmu. Nek ono anake pamitan, Pak, kula badhe kerja teng Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Wis aku titip situk, nak. Ojo lali salat. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Dahulukan nasihat tentang menjaga iman. Nak, jogon imanmu. Mari ngono terus ojo lali salatmu. Mesti ini ngoten. Jangan hanya mengatakan ojo lali salatmu, kemudian kita tidak memberikan nasihat, kita tidak titip pesan mengenai iman. Iman ini padahal adalah yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib itu iman. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Dawuh baginda Rasulullah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Perbuatan yang paling utama, paling wajib, paling tinggi derajatnya adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Itu perbuatan yang paling wajib di atas sholat, di atas zakat, di atas puasa Ramadan, di atas haji, di atas kewajiban apapun. Karena tanpa iman apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau nggak punya iman, sebanyak apapun sedekahnya, ya dianggap sebagai sedekah, padahal itu bukan sedekah. Karena nggak ada nilai pahalanya sama sekali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Kenapa? Karena syarat utama diterimanya amal kebaikan adalah apa? Iman. Orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, kita pastikan, kita yakini, nggak boleh kita ragu, di akhirat masuk neraka selamanya. Selamanya, Pak. Ada tokoh, salah satu tokoh selalu lewat di beranda Facebook saya, Bapak Ibu. Ada salah satu tokoh mengatakan, apakah adil orang seperti Thomas Alva Edison, penemu apa? Lampu apa listrik ya? Apa? Penemu lampu. Apakah adil, kata dia, ini salah ini ya, nggak boleh kita yakini. Kata dia, apakah adil orang seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, yang menyinari masjid, menyinari Masjidil Haram, lampu itu kemudian menyinari Masjid Nabawi, menyinari majelis-majelis ta'lim, menyinari tempat-tempat pengajian, sekolah, pondok pesantren. Apakah adil kalau dia dimasukkan ke neraka di akhirat? Ada seorang tokoh yang mengatakan seperti itu. Kita yakini, kita sampaikan secara hak, secara pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun, Bapak Ibu, orang yang mati kafir di akhirat masuk neraka selamanya. Kenapa? Karena syarat utama diterimanya amal kebaikan adalah iman. Tanpa iman, kebaikan apapun, apik nang tonggo, apik nang masyarakat, tapi kalau kafir, tidak ada nilai pahalanya sama sekali di akhirat. Dia akan dimasukkan ke neraka selamanya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Sebagian orang itu mengatakan begini, sudah, kalau ada orang yang baik, dia tidak punya iman, ya sudah, serahkan saja kepada Allah, tergantung Gusti Allah nanti di akhirat.
Masa kita ini bisa memastikan kalau dia masuk neraka? Kita bisa memastikan kalau dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tidak beriman. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah sendiri. Allah sendiri di dalam Al-Quran menegaskan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya apa? Mu'min. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ini masih panjang ini, Pak. Tapi sudah ada bel berbunyi. Sedikit lagi ya, saya persingkat. Mungkin tidak sampai 5 menit. Salat. Kemudian apa? Nasihat berikutnya adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang dari perbuatan munkar. Dan kebaikan yang paling wajib, paling baik adalah iman. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kekufuran, kemusyrikan. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari perbuatan dosa, itu tidak disyaratkan kita sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita menunggu sempurna baru kemudian mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari perbuatan dosa, maka kita tidak akan melakukan itu. Kapan kita sempurna? Tidak ada orang yang sempurna sepeninggal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang tidak sholat sekalipun tetap diwajibkan mengajak orang lain untuk sholat. Orang yang minum minuman keras, dia tetap wajib mencegah orang untuk melakukan hal yang sama. Bedakan antara melakukan kewajiban ya dengan mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban itu wajib, mengajak orang untuk melakukan kewajiban itu juga wajib. Dua kewajiban yang berbeda itu. Bukan berarti kalau kita belum melakukan kewajiban maka tidak boleh kita mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban. Masih mending Bapak Ibu orang belum sholat kemudian ngajak anak-anaknya, ayo sholat, diobrak-obrak anaknya untuk sholat padahal dia sendiri nggak sholat. Itu masih mending daripada dua-duanya ditinggalkan. Sholat tidak tapi ngajak anaknya sholat juga tidak. Itu berarti meninggalkan dua kewajiban sekaligus. Paham ya? Tapi anaknya akan protes, bapak gak sholat kok ngomong aku sholat. Jadi nek kepingin nasihatnya didengarkan oleh anaknya, kepingin nasihat seseorang didengar oleh masyarakat, lakukan itu dulu sebelum menyuruh orang lain. Idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita belum melakukan kebaikan yang kita suruh kebaikan itu masyarakat untuk melakukannya, bukan berarti kita tidak boleh, enggak. Tetap wajib Bapak Ibu, melakukan kewajiban itu wajib, mengajak orang, menyuruh orang untuk melakukan kewajiban, melakukan amar ma'ruf itu juga wajib, meninggalkan dosa itu wajib, mencegah orang berbuat dosa juga wajib. Itu dua hal yang sama-sama wajib. Wasbir ala ma asabak, saya terjemahkan aja. Ya, nanti kapan-kapan kita sambung. Ini ternyata panjang keterangannya ya. Nggak cukup waktunya. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang Allah timpakan kepadamu. Ini kapan-kapan kita jelaskan. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu semuanya termasuk hal-hal penting yang diwajibkan oleh Allah. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan congkak. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang membanggakan dirinya, sombong dan berbuat congkak di antara sesama manusia. Sombong itu ada dua. Pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain padahal dia tahu bahwa itu benar. Sombong, dosa besar. Yang kedua, merendahkan semua orang. An yanzura nafsahu bi'aini ta'dhim wa yanzura ghairahu bi'aini tahqir. Istihqarun nas, ghamtun nas, memandang dirinya dengan pandangan pengagungan dan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Semua orang itu dia anggap di bawah derajatnya. Akulah orang yang paling banyak ibadahnya,
akulah orang yang paling rajin tahajudnya, akulah orang yang paling berjasa di dalam pembangunan masjid ini, akulah orang yang paling bisa untuk memakmurkan masjid ini. Kalau ada rasa seperti itu di hati Bapak Ibu, hati-hati. Itu adalah dosa yang samar, yang banyak orang tidak merasa, padahal itu adalah salah satu dosa besar. Memandang dirinya dengan pandangan ketinggian derajat, dengan pandangan sebagai orang yang paling tinggi derajatnya, sementara memandang orang lain sebagai orang-orang yang tidak ada nilainya, tidak ada derajatnya, dianggap semua orang itu di bawah derajatnya. Nggak ada orang yang paling berjasa selain saya adalah orang yang paling ganteng, paling kaya, paling pokoknya. Nah itu kalau sudah terucap paling itu biasanya itu orang sombong itu. Dan sombong itu tidak harus diucapkan. Kalau ada perasaan di hati seperti yang saya sampaikan tadi, maka orang itu disebut sebagai orang yang sombong, mutakabbir. Dan sombong atau takabbur itu adalah salah satu dosa besar. Demikian singkat, mudah-mudahan padat, dan insya Allah akan disambung dalam episode-episode berikutnya kalau panjenengan berkenan. Semoga ada manfaatnya. Ada tanya jawab? Mboten enten ya? Sampun pas. Nanti tanyanya setelah saya turun dari kursi ini ya. Ya nanti kalau ingin tanya 4 mata saja. Sampun ya? Ditutup dengan doa. Sampun mboten? Nggih, doa singkat. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, doa itu yang paling baik diawali dengan hamdalah. Doa itu yang paling baik menurut para ulama diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا فقرا إلا جبرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.